Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Teman-teman, gimana nih persiapan SKB-nya, udah sampai mana? Atau malah teman-teman udah melaksanakan SKB di hari pertama dan hari kedua kemarin? Alhamdulillah teman-teman pasti udah lega banget ya yang udah melaksanakan SKB di hari pertama dan hari kedua kemarin. Teman-teman sekarang tinggal banyak-banyakin berdoa dan beribadah dan bersedekah dan berbuat baik agar Allah menghijabah tujuan baik dari teman-teman. Kemudian buat teman-teman yang belum melaksanakan SKB, ayo teman-teman, masih semangat kan belajarnya? Teman-teman harus sering-sering lagi baca materi-materi mengenai undang-undang pengelolaan keuangan, penata usaha keuangan, kebendaraan, dan lain-lainnya teman-teman, serta tak lupa tentang ekonomi umum. Oke teman-teman, di video ini aku bakal sharing dari FR teman-teman yang udah melaksanakan SKB di hari kedua. Karena susah banget ya teman-teman aku men-share SKB di hari yang pertama. Mungkin karena masih sedikit teman-teman kita yang satu rumpun dengan keuangan yang melaksanakan SKB, atau karena teman-teman kita yang melaksanakan SKB di hari pertama adalah teman-teman dari kementerian atau lembaga yang mungkin kan mereka mikir ya kalau mereka sharing FR, pesaing mereka mungkin SKB-nya masih di hari yang minggu kedua atau minggu ketiga. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, harus kita maklumi. Dari FR teman-teman kita yang udah melaksanakan SKB di hari kedua kemarin, aku bisa melihat ya teman-teman bahwa soalnya itu nggak jauh beda dengan soal-soal aku dulu di rekrutmen CPNS 2018. Proporsi terbesar masih ada di tentang pengelolaan keuangan negara, penata usahaan keuangan negara maupun daerah, dan kebendaraan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus banyak-banyak lagi pahami lagi tentang undang-undang maupun peraturan pemerintah mengenai keuangan. Dan tentang ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perbankan, dan lain-lainnya harus tetap dibaca walaupun proporsinya tidak banyak ya, tidak sebanyak teman-teman yang udah melaksanakan SKB. Bisa bagi FR juga di comments box di bawah. Dan like usual ya teman-teman, hari ini kita tetap latihan soal seperti biasa. So don't skip this video, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, serta share agar aku semakin semangat bikin videonya. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Oke teman-teman, mari kita baca FR dari teman-teman yang udah melaksanakan SKB tanggal 2 September 2020. Tadi saya ujian penata keuangan Kementerian Lembaga. Yang keluar tantangan ekonomi moneter. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan PMK Nomor 109 kalau nggak salah, itu tentang apa? Pajak dialokasikan ke Bansos, APBN sebagai apa? Pencatatan dana pembangunan dalam APBN. Kemudian hitung bunga penjualan kredit dan jurnalnya sama bunga bank. Kemudian ada hitungan perbandingan skala. Ada lagi tugas dari BUN atau Bendara Umum Negara. Seingatnya sih itu. FR yang kedua, ini ada teman saya ada yang pengadministrasi keuangan. Soal yang keluar banyak APBN, APBD, sama ekonomi mikro dan makro. Luas banget soalnya, nggak cuma seputar akuntansi. Jadi seperti itulah teman-teman FR dari teman-teman kita yang udah ujian di hari kedua. Teman-teman yang udah ngikutin video aku dari awal pasti tahu ya bahwa FR-FR yang aku bagikan, FR-FR dari tahun 2018, itu tidak beda jauh dengan FR-FR dari teman-teman kita yang baru melaksanakan SKB di hari kedua ini. Yang keluar not only about accounting ya teman-teman, jadi bukan cuma akuntansi, tapi juga aku udah banyak banget jelasin bahwa ekonomi moneter, kebijakan fiskal, ekonomi umum, APBN, APBD itu banyak banget yang keluar. Walaupun emang porsinya tidak sebanyak dengan yang ada di
Undang-undang tentang pengelolaan keuangan negara, pengelolaan keuangan daerah, perbendaharaan negara, dan lain-lain yang ada di kisi-kisi dari BKN. Ya teman-teman, kita langsung ke soalnya. Yang pertama, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama titik-titik dengan memperhatikan pertimbangan dari titik-titik. A. DPR MPR, B. DPR MA, C. DPR BPK, D. DPR dan DPD. Jawaban yang benar adalah D ya teman-teman, yaitu DPR dan DPD. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. Nomor 2. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Artinya, dalam menilai persediaan pada masa harga cenderung menurun, maka harga yang dipakai adalah harga A. Perolehan, B. Tertinggi antara harga perolehan dan harga pasar, C. Terendah antara harga pasar dengan harga perolehan, D. Harga pasar, E. Taksiran. Jawaban adalah C, karena untuk menilai suatu barang saat harga cenderung menurun digunakan ketentuan harga pasar dengan perolehan supaya tidak terjadi kerugian. Soal yang ketiga, dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi disebut A. Dana transfer umum, B. Dana transfer khusus, C. Dana bagi hasil, D. Dana alokasi umum, atau E. Dana alokasi khusus. Jawabannya adalah A. Dana transfer umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang keempat, menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut, kecuali A. Menyusun rancangan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, B. Melaksanakan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, C. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara, D. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, atau E. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Jawaban yang benar adalah E. Tugas menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Sedangkan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran adalah tugas Menteri Keuangan selaku pelaksana kekuasaan atas pengelola fiskal. Yang kelima, berikut ini yang merupakan 3 pilar tata keuangan pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah A. Kredibilitas, akuntabilitas, dan demokrasi, B. Transparansi, profitabilitas, dan keterbukaan, C. Demokrasi, transparansi, dan partisipasif, D. Transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan, atau E. Demokrasi, akuntabilitas, dan partisipasif. Jawabannya adalah D ya teman-teman, yaitu penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan melalui 3 pilar tata pengelolaan keuangan daerah, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan. Soal nomor 6. Berikut ini adalah kekuasaan atau pengelolaan keuangan negara yang dipegang oleh Presiden selaku kepala pemerintahan, kecuali A. Pengelolaan fiskal, B. Pengelolaan moneter, C. Pengelolaan investasi negara, D. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, atau E. A dan B benar. Jawaban yang benar adalah B, yaitu pengelolaan moneter. Di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Presiden selaku kepala pemerintahan, tidak termasuk kewenangan dalam hal moneter. Nomor 7. Pandemi COVID-19 merupakan kategori bencana yang dapat menggunakan dana darurat dari pemerintah pusat. Ini dapat dilakukan dengan persetujuan dari
A. Presiden, B. DPR, C. BNPB, D. Gubernur di setiap provinsi, atau E. Kementerian terkait. Jawaban adalah B. Dalam hal lain pendapatan selain hibah, dana darurat kepada daerah dapat diberikan karena bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan dana APBD. Pemerintah pusat memberikan dana darurat kepada daerah tersebut setelah konsultasi terlebih dahulu dengan DPR. Nomor 8. Dana transfer umum terdiri dari A. DBH dan DAU, B. DAK fisik dan DAK non-fisik, C. Dana intensif daerah, D. Dana otonomi khusus, E. Dana keistimewaan. Jawaban adalah A, jelas ada di PP nomor 12 tahun 2019. Soal nomor 9. DBH sebagaimana dimaksud pada PP nomor 12 tahun 2019 bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Berikut ini yang bukan DBH dari sumber daya alam yaitu A. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran UIN usaha pemanfaatan hutan, provinsi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. B. Pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan. C. Penerimaan pertambangan mineral dan batu bara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. D. Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. Atau E. Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah bersangkutan. Jawaban yang benar adalah B. Karena pajak bumi dan bangunan, sektor perkebunan pertambangan dan perhutanan adalah DBH dari sumber pajak. Nomor 10. Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek disebut A. Belanja operasi, B. Belanja modal, C. Belanja tidak terduga, D. Belanja transfer, atau E. Belanja langsung. Jawaban yang benar adalah A, yaitu belanja operasi. Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek ada di PP nomor 12 tahun 2019 pasal 55. Untuk soal yang ke-11, keuangan daerah meliputi hal-hal di bawah ini kecuali A. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. B. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. C. Penerimaan daerah, D. Pengeluaran negara, atau E. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Jawaban yang benar adalah D, yaitu pengeluaran negara. Hal-hal meliputi keuangan daerah ada di PP nomor 12 tahun 2019 pasal 2 ya teman-teman. Sedangkan pengeluaran negara merupakan lingkup keuangan negara. Soal nomor 12. 20% porsi dari DBH atas penerimaan PPh pasal 25 dan pasal 29 WPOP dalam negeri dan PPh pasal 21 merupakan bagian daerah yang dibagi dengan imbangan titik-titik untuk kabupaten atau kota dan titik-titik untuk provinsi. A. 75% kabupaten atau kota dan 25% provinsi.
B. 40% kabupaten atau kota dan 60% provinsi. C. 30% kabupaten atau kota dan 70% provinsi. D. 70% kabupaten atau kota dan 30% provinsi. Atau E. 60% kabupaten atau kota dan 40% provinsi. Jawaban adalah E. Dana bagi hasil dari penerimaan PPh pasal 25 dan pasal 29 WPOP dalam negeri dan PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud dibagi dengan imbangan 60% kabupaten atau kota dan 40% provinsi. Nomor 13. Pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah kabupaten atau kota atas dana bagi hasil atau DBH dan dana alokasi umum yang merupakan bagian dana perimbangan adalah A. Bantuan keuangan, B. Alokasi dana desa, C. Pendapatan bagi hasil, D. Belanja bantuan sosial, atau E. Dana desa. Jawaban yang benar adalah B. Alokasi dana desa. Alokasi dana desa adalah kewajiban pemerintah kota atau kabupaten untuk mengalokasikan anggaran untuk desa yang diambil dari dana bagi hasil atau DBH dan dana alokasi umum atau DAU yang merupakan bagian dari dana perimbangan. Sedangkan dana desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penganggaran negara ke desa. Nomor 14. Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun disebut A. RKA SKPD, B. KUA, C. PPAS, D. APBD, E. APBN. Jawaban yang benar adalah B. Kebijakan umum APBD atau yang biasa disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Nomor 15. SKPDA berencana melakukan pembayaran kegiatan, namun kebutuhan dana tidak dapat menggunakan LS dan UP. Maka PPK SKPD mengeluarkan titik-titik untuk membayar kegiatan tersebut. A. SPMGU, B. SPMTU, C. SPMLS, D. SPMUP, atau E. SPP. Jawaban yang benar adalah B. Surat perintah membayar TU yang selanjutnya disingkat SPMTU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atau beban pengeluaran DPA SKPD karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP. Oke teman-teman, sekian dulu video aku dari ini. Jangan lupa belajar, banyak-banyak sedekah, dan banyak-banyak beribadah ya teman-teman. Semoga Allah menolong teman-teman pas melaksanakan SKB, soalnya jadi mudah-mudah buat teman-teman karena teman-teman udah banyak belajar, udah baca-baca FR juga dari teman-teman yang lain. Dan semoga teman-teman salah satu orang yang beruntung untuk menjadi ASN di 2020 ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.